Halo sahabat semua, selamat datang di TM Movie yang menceritakan tentang kisah inspiratif yang nyata dalam kehidupan kita. Tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota hiduplah seorang gadis cantik bernama Sarah. Ia memiliki kecantikan yang memikat banyak pria dari yang muda hingga yang tua. Rambutnya hitam panjang berkilau. Wajahnya cerah dan tubuhnya ramping membuat setiap mata tertuju padanya. Ketika dia melintas di jalanan desa, namun di balik parasnya yang elok, Sarah menyimpan karakter yang gelap, sombong dan tak berperasaan. Dan Sarah tumbuh tanpa kasih sayang ibunya sejak usia 5 tahun dan ibunya meninggal dunia karena sakit keras. Sejak saat itu Sarah hanya tinggal bersama ayahnya Pak Karman, seorang pria tua yang penuh kasih sayang dan kesederhanaan. Pak Karman seorang buruh tani yang bekerja keras untuk menghidupi Sarah. Meski hidup mereka tidak mewah, Pak Karman selalu mengajarkan Sarah untuk hidup sederhana, jujur dan bertanggung jawab. Namun semakin dewasa Sarah justru semakin jauh dari ajaran ayahnya. Ia mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak baik dan sering meninggalkan rumah tanpa izin. Sarah sering menghabiskan waktu dengan pria-pria kaya yang memberinya uang dan hadiah mahal sebagai imbalan dari perhatian yang ia berikan. Awalnya Sarah hanya berpikir bahwa bergaul dengan pria-pria kaya bisa memperbaiki kehidupannya yang sederhana. Tetapi lama-kelamaan ia terjerumus lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Suatu hari ketika Sarah baru pulang larut malam, setelah bermalam di rumah seorang pria kaya dari kota, Pak Karman menunggunya di depan pintu rumah. Wajah Pak Karman tampak lesu dan penuh kesedihan karena dia tahu apa yang putrinya lakukan. Namun sebagai seorang ayah dia masih berharap Sarah akan berubah. Dan waktu pun berlalu hingga nama Sarah semakin dikenal sebagai wanita penggoda di desa itu. Hari demi hari Sarah pun mampu membeli barang-barang mahal, pakaian indah dan perhiasan berkilau. Sementara itu Pak Karman semakin lemah karena usianya yang sudah tua ditambah dengan beban pikiran karena perilaku Sarah membuat kesehatannya semakin menurun. Tapi Sarah tak pernah peduli. Setiap kali ayahnya meminta agar dia berubah, Sarah hanya menanggapinya dengan ejekan. Suatu malam ketika Pak Karman mencoba mengajaknya berbicara, Pak Karman hanya bisa menunduk dan berdoa dalam hatinya memohon ampun untuk anaknya. Meski Sarah sering menyakiti perasaannya, Pak Karman tetap mencintai putrinya dengan tulus. Dia berharap suatu hari nanti Sarah akan menyadari kesalahannya, namun takdir berkata lain. Pada suatu hari Sarah merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia merasakan rasa gatal yang luar biasa di bagian kemaluannya. Dan perlahan-lahan rasa gatal itu berubah menjadi nyeri. Awalnya dia mengabaikan rasa sakit itu, berpikir bahwa itu hanya masalah kecil yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun rasa sakit itu semakin parah dari hari ke hari. Sarah merasa malu untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Dia takut jika penyakitnya diketahui orang lain, aibnya akan terbongkar. Sebagai gantinya dia mencoba menggunakan obat-obatan tradisional yang dia dapatkan dari dukun-dukun yang pernah dia kenal. Namun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Dalam beberapa bulan kondisi tubuh Sarah semakin memburuk. Rasa sakit di kemaluannya semakin tak tertahankan dan bau busuk mulai keluar dari bagian tubuhnya itu. Ketika dia berjalan, orang-orang di sekitarnya mulai menutup hidung dan menjauhinya. Perhiasan dan pakaian mewahnya kini tidak mampu lagi menutupi keburukan yang ada di dalam tubuhnya. Sarah mulai panik. Dia mencoba menghubungi pria-pria yang dulu sering memberinya uang dan hadiah. Namun tak satu pun dari mereka mau menemuinya lagi. Mereka semua menghilang, meninggalkan Sarah sendirian dalam penderitaannya. Kini Sarah menyadari di saat terburuknya tak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Suatu malam di tengah rasa sakit yang semakin parah, Pak Karman datang ke kamar Sarah dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun Sarah masih tetap keras kepala. Meskipun rasa sakit sudah menggerogoti tubuhnya, dia tetap membalas dengan kasar. Dengan suara lemah namun penuh kebencian, Pak Karman tak bisa berkata apa-apa lagi.
Dia hanya bisa menangis dalam diam merasakan keputusasaan yang mendalam atas nasib anaknya. Dia tahu bahwa ajal Sarah sudah dekat, namun dia juga tahu bahwa Sarah belum menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Sarah menghembuskan napas terakhirnya dan dia meninggal dalam penderitaan yang luar biasa sendirian di kamarnya yang mewah. Dan wajahnya pucat, tubuhnya membusuk karena penyakit yang telah merenggut hidupnya. Pak Karman yang menemukan jasad Sarah hanya bisa meratap dan berdoa di samping jenazah anaknya. Keesokan harinya jenazah Sarah dimakamkan di pemakaman desa, namun tidak banyak yang datang untuk menghadiri pemakamannya. Karena nama Sarah telah menjadi aib di desa itu dan banyak yang enggak mendekat karena takut tertular aibnya. Pak Karman pun hanya bisa menangis di samping makam anaknya memohon ampunan untuk dosa-dosanya. Malam harinya sesuatu yang mengerikan terjadi di tengah malam. Suara aneh terdengar dari arah kuburan Sarah, sehingga membuat para penduduk desa terbangun ketakutan dan mereka tidak berani keluar rumah. Keesokan paginya warga desa yang penasaran pergi ke kuburan Sarah dan mereka terkejut melihat kuburan Sarah telah tergali dan jasadnya hilang. Warga desa pun hanya bisa bergidik ngeri melihatnya dan mereka percaya bahwa ini adalah balasan atas dosa-dosa yang dilakukan Sarah selama hidupnya. Pak Karman yang melihat pemandangan itu hanya bisa berlutut menangis dalam kesunyian dan memohon ampun kepada Tuhan atas nasib tragis anaknya. Meski hatinya hancur, dia tahu bahwa anaknya telah melakukan kesalahan yang besar hingga Allah mengazabnya. Dan demikianlah kisah Sarah dan ceritanya. Semoga kita bisa ambil pelajaran dalam hidup kita sehingga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa. Dan sampai jumpa di feed selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.